Jadi salah satu yang bisa membuat dekat dengan Allah tuh rasa syukur yang mendalam. Tinggal milih saja, mau yang mana? Mau yang dipepet sehingga menjerit minta tolong ke Allah, atau mau yang dilimpahin nikmat bersyukur sehingga jadi dekat dengan Allah. Mau yang mana? Kita tidak mau dipepet secara teori, tapi faktanya kita seperti nangtang pepet serepet ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawaltal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Duhai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini, bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya taat padamu. Indahkan diri kami dengan hati yang selalu pasrah padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, silakan gambar 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 110. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Sebaik-baik saat dalam hidupmu adalah saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhan, keperluan kita dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Begini hadirin, ini agak sudah berulang kali disampaikan, saat terbaik dalam hidup kita ketika kita merasa tidak berdaya dan hanya satu-satunya yang kuasa menolong kita adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan cuma di lisan, tapi hati itu yakin ini. Tidak ada satupun yang bisa menggerakkan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Itu sepanjang kita masih punya banyak sandaran dalam hidup kita ini, kita akan tenang semu. Tenanglah, saya masih punya cadangan uang. Tenanglah, saya pengalaman. Saya sudah pernah mengalami hal ini dan saya sudah bisa lalui. Nah, dia tidak sepenuhnya salah, tetapi itu membuat dia bersandar kepada selain Allah. Ada kalanya tidak nyambung ke Allah, hanya kepada sandaran itu saja. Tapi bagi yang paling baik adalah walaupun punya uang, walaupun punya kedudukan, walaupun punya relasi, walaupun punya pengalaman, hatinya yakin semua itu tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah. Itulah saat terbaik. Maka hati-hati bagi yang banyak tabungan, biasanya berkurang keyakinan atas jaminan Allahnya. Yang tidak punya uang sama sekali biasanya lebih mudah bersandar ke Allahnya.
Ketika ditagih hutang, ada seseorang ditagih hutang oleh preman yang kurus, dia besar, yang nagihnya kurus, kurang, bergantung ke Allahnya. Ketika datang preman 3 besar-besar, baru dia bergantung ke Allah. Nah kadang-kadang semua kelapangan, kenyamanan, kemampuan, relasi, pengalaman, harta, tabungan itu kadang menjadi hijab yang membuat kita bersandar ke Allah. Jadi kalau ingin tahu saat yang paling baik dalam hidup kita, yaitu ketika kita sudah tidak punya sandaran siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Harusnya setiap saat kita begini, tapi kadang-kadang tidak. Kita harus dipepet dulu oleh Allah dengan suatu kejadian yang membuat kita tidak bisa lagi berharap dari siapapun. Itu bagus. Jadi ketika saudara sudah tidak, teman tidak mau nolong, ketika uang sudah habis, ketika kemampuan kita sudah mentok untuk mencari solusi, nah, itu saat yang paling baik bagi kita tuh, karena kita akan jadi bulat ke Allahnya, seperti telur di ujung tanduk dan kerbaunya ini gatal. Hadirin, nggak tahu bagaimana itu ilustrasinya, telur di ujung tanduk kerbau dan kerbaunya kali gata. Tidak ada riwayat seperti ini. Jelas ya hadirin, Allah tuh suka kalau hati kita tuh bulat utuh hanya kepada Allah, bersandar, berlindung, berharap. Tetapi tidak semua kondisi ini akan kita rasakan kalau kita masih meyakini ada sandaran lain yang bisa menolong. Makanya jeritan orang yang kepepet itu kepada Allah tuh lebih indah dibandingkan yang kurang kepepet, benar? Nah, jangan sampai dipepet oleh Allah untuk bisa menjerit seperti ini. Naik pesawat terbang kalau lancar, kurang zikirnya, tapi digoncang sedikit, ya Allah, ya ayu ya qayyum, begitu. Sudah tenang, tenang lagi zikirnya. Nah saat terbaik itu sebetulnya bisa dalam goncangan ingat ke Allah, tapi bisa juga dalam kenyamanan ingat ke Allah, syukur. Ada beberapa istri yang tidak begitu ingat ke Allah kecuali ketika suaminya dititipkan kepada penitipan yang lain. Ceritnya ke Allah itu luar biasa. Harusnya istri berterima kasih kepada yang menjadi sarana dia jadi dekat dengan Allah. Ini mungkin tidak begitu disukai ceramah ini, tetapi apa sih yang paling penting, dekat dengan suami atau dekat dengan Allah? Dan nggak dijawab hadirin. Padahal ini ilmu sangat penting. Mana yang terpenting, dekat dengan suami atau dekat dengan Allah? Bagaimana kalau dekat dengan suami jadi lalai ke Allah, baik atau buruk? Nikmat dari Allah yang terbesar itu apapun yang membuat kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang dikasih musuh oleh Allah yang membuat kita dekat dengan Allah. Teman yang membuat lalai dari Allah itu lebih buruk daripada musuh yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Karena prinsip terpenting dalam hidup ini adalah kedekatan dengan pencipta kita. Ini serius hadirin. Nafsu sebaliknya tidak menyukai apapun yang membuat dekat dengan Allah. Ini sudah sering ditanyakan, coba mana yang lebih disukai nafsu, tahajud atau tidur? Jawab secara aklamasi hadirin. Mana yang lebih disukai nafsu, baca Quran atau baca WA? Mana yang lebih disukai oleh nafsu ini hari Kamis, saum atau tidak saum? Nafsu menyukai yang berlawanan dengan perintah Allah.
Nah, oleh karena itulah jangan berburuk sangka kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, tetapi membuat kita menjadi sangat bergantung kepada Allah. Itu saat terbaik. Waspada, waspada yang banyak uangnya, yang punya tabungan banyak, cenderung bersandar kepada tabungan. Yang merasa banyak relasi, para pejabat cenderung bersandar sama pejabat. Yang punya orang tua kaya, warisannya besar, cenderung bersandar kepada orang tua atau mertua. Yang biasanya bersandarnya kepada Allah tuh yang kepepet. Dan itu harusnya kita miliki setiap saat hati yang selalu kepepet kepada Allah. Ya, saya ingat ketika ada anjing di sebuah taman bersama anak. Ketika tidak ada anjing, zikir juga, tapi tipis lah ya. Ya Allah, indah benar. Tapi ketika ada anjing, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Anjingnya jauh. Kira-kira di ujung masjid ini zikirnya masih pelan. Tapi anjingnya makin mendekat, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaqits. Makin dekat anjing besar itu makin kuat zikirnya. Dan ketika semakin dekat, wah di hati teh udah ya duel nih. Karena saya dengan anak nyari batu tidak ada, nyari kayu tidak ada, makin tidak bisa bersandar tuh kepada batu dan kayu, makin kuat. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah. Allah menolong. Datang akhirnya pemilik anjing naik sepeda dari jauh. Dipanggil aja anjingnya, belok, alhamdulillah. Begitu hadirin. Jarang seperti itu. Kecuali kepepet. Harusnya setiap saat kita begitu. Karena setiap saat dengan situasi sulit sama saja. Yang membuat bisa terjadi sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga banyak teman. Tidak ada artinya banyak teman kalau membuat lalai dari Allah. Jangan bangga bisnis maju, omzet meningkat kalau membuat jadi lalai dari Allah. Itu menjadi saat-saat buruk. Kadang-kadang omzet ambruk itu yang membuat dekat dengan Allah, ya. Ini adalah ada salah satu unit usaha tekor terus tiap bulan tuh. Akhirnya gigih berusaha memperbaiki amalan-amalannya, sholatnya, baca Qur'annya. Alhamdulillah kemarin laporan keuangan sudah meningkat. Malah saya jadi tegang, ya. Jangan-jangan meningkat ini jadi kendor ibadahnya. Kadang-kadang dipepet itulah yang membuat orang bisa semakin bersandar kepada Allah. Hadirin sekalian, sebetulnya ada jalan lain. Yang membuat kita bisa dekat dengan Allah tanpa harus dipepet, yaitu syukur. Harusnya ketika dapat karunia dari Allah tuh sama menjerit hatinya ke Allah, tapi jeritannya itu jeritan syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makin ditambah nikmat, makin syukur. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya, ditanya kan, ya Rasul, engkau ini sudah terjamin, engkau Nabi Allah terjamin, mengapa sholat sampai bengkak kaki tahajud ini? Bagaimana jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Jadi afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Oh iya, ada yang lainnya ya. Ada satu lagi begitu, tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu yang bisa membuat dekat dengan Allah tuh rasa syukur yang mendalam. Tinggal milih saja.
Mau yang mana? Mau yang dipepet sehingga menjerit minta tolong ke Allah, atau mau yang dilimpahin nikmat bersyukur sehingga jadi dekat dengan Allah? Mau yang mana? Kita tidak mau dipepet secara teori, tapi faktanya kita seperti nangtang pepet serepet ya. Ayo latih syukur hadirin, syukur. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau beri nyawa. Baru dengar dari Pak Nur Hadi, saudara beliau, semoga Allah memberikan husnul khotimah, seorang yang berpendidikan tinggi, sesudah naik sepeda istirahat, minta dibangunkan, jam 11 dibangunkan, ternyata sudah dingin tubuhnya. Tidak ada yang menyangka wafat sedang tidur sesudah olahraga. Nah hadirin sekalian, ada yang tidur tidak bangun lagi. Jadi kalau kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini benar-benar disyukuri. Buka mata, alhamdulillah masih bisa melihat. Berapa banyak yang pas matanya dibuka kaget, gelap gulita. Seperti cerita yang anak sekolah itu SMP, dia matanya disebrot oleh temennya, perih, akhirnya nangis pulang. Sesudah oleh ibunya dikompres, suruh tidur di kamar, siang-siang menjerit tuh, ibu, kenapa nak? Ibu, mata saya. Pas dinyalain lampu, oh nggak apa-apa, rupanya lampunya gelap hadirin. Ya namanya juga cerita. Jadi disangkanya buta pada lampunya dimatiin ibunya. Berapa banyak yang bangun tidur tidak bisa nafas? Benar? Alhamdulillah bisa nafas. Jarang kita bersyukur. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa keluar. Bagaimana kalau masuk aja tapi susah keluar? Masya Allah. Bangun, Allahu Akbar. Berapa banyak yang bangun tidur tidak bisa bangun badannya, hanya bisa bangun dari tidurnya. Ini nikmat semua yang jarang kita syukuri. Benar? Bisa nafas. Suara apa? Suara hadirin, bukan ayam. Dulu saya salah suara. Suara apa? Anjing. Aduh. Jadi sakit hati. Suara ayam berkokok kedengaran, Masya Allah. Iyalah salat. Selain bisa dengar azan, syukur punya telinga, syukur ada suara azan, syukur dekat dengan masjid, Masya Allah. Kemarin di Switzerland 12 hari tidak ada tuh suara azan kecuali dari HP. Jauh ada masjid, tidak ada menara, tidak ada suara. Makanya mendengar azan tuh syukur. Bisa bangun, bisa jalan, bisa ke toilet, ini semua syukur. Ada yang toiletnya jauh, pernah KKN, aduh tidak ada toilet dulu, harus ke sungai subuh-subuh tuh, bisa ditemanin buaya, stres tuh hadirin. Kita dekat dengan toilet, ada lubangnya, ada air, Masya Allah, ada pintunya, ada gayung. Gayung tuh nikmat hadirin. Tidak ada gayung tuh siksaan. Hadirin sekalian, kalau mau dihitung nikmat dari Allah, Masya Allah. Nah, mau dekat dengan Allah tanpa dipepet, jadilah orang yang menyusun saat demi saat dengan rasa syukur. Alhamdulillah.
Dan ingat ya, syukurlah yang membuat nikmat itu jadi kebaikan. Jadi kalau Allah memberikan karunia, belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Nikmat itu hanya bisa dinikmati dengan syukur. Ada nikmat yang jadi tidak nikmat karena tidak syukur.